Malam di Bandung tidak pernah benar-benar sunyi. Di balik sejuknya udara pegunungan yang membelai kulit, selalu ada bisikan-bisikan dari masa lalu yang terjebak di antara bangunan-bangunan kolonial. Salah satunya berdiri kokoh di Jalan Belitung nomor 8. Bangunan megah dengan arsitektur khas Belanda ini bukan sekedar sekolah unggulan. SMN 3 dan SMAN 5 Bandung adalah saksi bisu dari sebuah tragedi yang menolak untuk dilupakan. Pernahkah kalian berjalan melewati gerbangnya saat jam menunjukkan pukul 2 pagi, lalu tiba-tiba merasa bulu kuduk berdiri tanpa alasan yang jelas? Itulah sambutan dari penghuni lama yang masih enggan beranjak. Rina, seorang mahasiswi berusia 20 tahun yang mengambil jurusan sejarah, selalu menganggap dirinya rasional. Baginya, hantu hanyalah residu energi atau sekedar imajinasi kolektif. Namun malam itu, rasa penasarannya mengalahkan akal sehatnya. Ia berdiri di depan trotoar Jalan Belitung, menatap bayangan hitam bangunan sekolah yang dulu dikenal sebagai Hogger Burger School atau HBS tersebut. Cahaya lampu jalan yang kuning temaram memberikan kesan dramatis pada pilar-pilar putih besar yang menjulang. Rina teringat risetnya. Bangunan ini dibangun pada tahun 1916 oleh arsitek ternama C.P. Wolf Schoemaker. Tapi bukan sejarah arsitektur yang membawanya ke sini, melainkan sebuah ritual urban legend yang sudah mendarah daging di kalangan warga Bandung. Berkeliling bangunan 3 kali untuk memanggil Nancy. Siapa sebenarnya Nancy? Data yang beredar di masyarakat dan juga hasil pencarian digital yang Rina temukan menyebutkan bahwa ia adalah seorang noni Belanda yang cantik jelita. Ada versi yang mengatakan ia bunuh diri karena cintanya pada pemuda pribumi ditolak mentah-mentah oleh orang tuanya. Versi lain yang lebih gelap menyebutkan ia menjadi korban kekejian di masa peralihan kekuasaan. Apapun versinya, satu hal yang pasti, Nancy sering terlihat di salah satu jendela atas yang selalu terbuka. Mengapa jendela itu tidak pernah ditutup? Apakah ada sesuatu yang menunggu untuk keluar atau justru mengundang kita untuk masuk? Rina memulai putaran pertamanya. Langgah kakinya bergema di atas aspal yang lembab. Di sebelah kiri, pagar besi tinggi memisahkannya dari halaman sekolah yang luas. Sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah area di tengah kota. Rina melirik jam tangannya, 02.15 WIB. Angin dingin berhembus, membawa aroma melati yang samar namun tajam. Rina mengerutkan kening. Tidak ada pohon melati di sekitar sini. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin parfum dari orang yang lewat, meski jalanan benar-benar kosong. Hanya sugesti, bisiknya pada diri sendiri. Tapi bukankah sugesti adalah gerbang pertama bagi mereka yang tak kasat mata untuk masuk ke pikiran kita? Putaran kedua dimulai. Suasana berubah drastis. Rina merasa udara di sekitarnya menjadi lebih berat, seolah ia sedang berjalan di dalam air. Saat ia melewati bagian bangunan yang merupakan area SMA 5, telinganya menangkap suara denting piano yang sangat halus. Nadanya melankolis, sebuah lagu klasik yang terdengar seperti Fur Ellis, namun dimainkan dengan tempo yang sangat lambat dan penuh jeda, seakan sang pemain sedang menahan tangis. Rina berhenti sejenak. Suara itu berasal dari dalam ruang musik. Ia tahu betul, sekolah ini sudah kosong sejak sore tadi. Penjaga sekolah pun biasanya berada di pos depan, jauh dari sumber suara. Siapa yang memainkan piano di jam seperti ini? Rina teringat cerita para alumni tentang suara musik misterius yang sering terdengar saat malam hari. Jantungnya mulai berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadanya seirama dengan denting piano yang semakin jelas. Lanjut atau berhenti? Pertanyaan itu muncul di benaknya. Namun rasa penasaran yang beracun itu mendorongnya untuk menyelesaikan putaran ketiga. Inilah puncaknya. Ritual mengatakan bahwa pada putaran ketiga, Nancy akan menampakkan dirinya. Rina mempercepat langkahnya. Ia tidak lagi berani menoleh ke arah ruang musik. Fokusnya kini hanya pada jendela-jendela tinggi di lantai atas. Saat ia mencapai sudut bangunan terakhir, ia mendongak. Di sana, di jendela kedua dari kiri, ia melihatnya. Sesosok wanita berdiri tegak di balik kaca. Ia mengenakan gaun putih panjang dengan aksen rendah khas abad 19. Rambutnya pirang pucat, tergerai berantakan menutupi sebagian wajahnya yang seputih porselin. Rina terpaku.
Dunianya seakan berhenti berputar. Wanita itu, Nancy, menempelkan satu tangannya yang kurus ke kaca jendela. Kulitnya terlihat transparan di bawah sinar bulan. Yang paling mengerikan adalah matanya, cekung, hitam, dan penuh dengan kesedihan yang tak terkatakan. Di sudut bibirnya ada aliran darah segar yang kontras dengan pucat wajahnya, seolah ia baru saja mengalami benturan hebat. Nancy tidak bergerak, ia hanya menatap Rina. Tatapan itu bukan tatapan mengancam, melainkan tatapan memohon, seolah ia ingin menceritakan sebuah rahasia yang telah ia simpan selama lebih dari 1 abad. Rina merasa kakinya lemas, ia ingin lari tapi tubuhnya menolak perintah otaknya. Tiba-tiba, Nancy mengangkat tangannya yang lain dan mulai melambai perlahan. Gerakannya sangat kaku, seperti boneka kayu yang digerakkan oleh benang tak terlihat. Setiap lambaian itu diikuti oleh suara gesekan kaca yang memilukan. "Tolong!" Bisikan itu bukan datang dari telinga Rina, melainkan langsung bergema di dalam kepalanya. Suara itu dingin, serak, dan penuh keputusasaan. Rina tersentak, ia berhasil memaksakan kakinya untuk bergerak. Ia berlari sekencang mungkin menuju arah jalan Sumatera, tidak berani menoleh ke belakang. Ia terus berlari hingga tiba di keramaian di dekat taman, di mana beberapa tukang ojek pangkalan sedang mangkal. Nafasnya tersengal-sengal, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Sesampainya di kosan, Rina segera mengunci pintu dan mencoba menenangkan diri. Ia berpikir semuanya sudah berakhir. Ia sudah melihat legenda itu dan ia selamat. Namun saat ia melepas jaketnya dan berdiri di depan cermin, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Di bahu jaket jeansnya terdapat noda merah kecil yang masih basah. Ia menyentuhnya, itu darah. Dan di telapak tangannya terselip sebuah bros tua berbahan perak dengan inisial N yang berukir indah. Bros itu terasa sangat dingin, sedingin es yang tidak pernah mencair. Rina menyadari satu hal yang mengerikan. Nancy tidak hanya menampakkan diri. Lambaian tangan itu bukan salam perpisahan, melainkan sebuah tanda bahwa ia telah memilih seseorang untuk membawa beban sejarahnya. Hingga hari ini, Rina masih sering mendengar suara piano di kamarnya setiap jam 2 pagi. Dan setiap kali ia melihat ke jendela, ia selalu merasa ada bayangan putih yang sedang menunggu di luar, menanti saat yang tepat untuk meminta bros itu kembali. Teror Nancy tidak berhenti di Jalan Belitung. Ia mengikuti siapapun yang berani mengusik tidurnya. Apakah kalian masih berani mencoba memutari bangunan itu 3 kali? Pikirkan baik-baik, karena sekali kalian melihatnya, kalian mungkin tidak akan pernah benar-benar sendirian lagi. Ikuti terus cerita lainnya, hanya di Mistik Nusa.